semuanya yang ada di rumah. Gak terasa kita sudah masuk bulan Desember ya. Adik-adik di rumah ada sukacita, amin? Amin. Bulan Desember ini kita mau masuk bulan dimana kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Siapa nih yang sangat sukacita, siapa yang sangat bersemangat untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Angkat tangannya dong. Saya. Oke, adik-adik semua, kakak percaya pasti adik-adik semua udah gak sabar kan pengen merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau gitu sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik di rumah. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Kami mau bersuka cita lebih dalam lagi, yang siap memuji Tuhan bersama-sama, katakan amin. Kita mau menyanyi memuji Tuhan ya. Adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri yuk, kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Adik-adik tepuk tangan ya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun atas dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memasmurkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun atas dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermasmurkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Oke adik-adik semua yang ada di rumah pasti masih bersuka cita, amin. Amin, kakak juga bersuka cita loh hari ini. Kalau gitu Kak Yuana bersuka cita gak hari ini? Aku sedih sih. Soalnya Natal kali ini kayaknya bakal sepi banget. Gak ke sekolah minggu, gak ada perayaan apa-apa. Capek, bosan. Kak Yuana jangan sedih dong, karena kan Tuhan Yesus selalu berserta kita. Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap langkah kita. Tapi gimana? Covid-nya kayaknya masih lama. Kapan berakhirnya? Kita percayakan sama waktunya Tuhan ya. Kita percaya pasti waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Makanya kita harus makin dekat dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kita, sehingga kita bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Amin. Amin. Kalau gitu adik-adik kita mau nyanyi satu pujian lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah.
cita ya. Sekarang sudah bersuka cita kak? Sudah, tapi masih ada sedikit sedihnya. Kok sedikit sih? Harus penuh dong sukacitanya. Iya, soalnya Natal kali ini aku nggak dapet kado, nggak dapat hadiah Natal dari papa dan mama. Biasanya Kak Yuana dapat kado ya? Dapat, aku dapat banyak. Ada boneka-bonekaan, ada mobil-mobilan, ada robot-robotan, ada baju baru, ada sepatu baru. Tapi kali ini kayaknya enggak. Biasanya tuh aku juga bisa ngasih kado ke teman-temanku, tapi sekarang enggak. Emang kenapa Kak Yuana nggak dapat kado ataupun nggak bisa ngasih kado tahun ini? Iya, katanya papa dan mama tahun ini harus berhemat. Jadi nggak bisa ngasih kado ke teman-teman. Terus nggak bisa beliin aku kado juga. Soalnya katanya ekonominya katanya susah. Nggak tahu kenapa kok susah. Mungkin karena katanya ada COVID ini loh. Gitu ya. Nah adik-adik di rumah biasanya dapat kado juga nggak? Atau adik-adik biasanya memberi kado nih buat teman-temannya. Tapi tahun ini nggak bisa juga ya sama kayak Kak Yuana ya. Adik-adik di rumah jangan sedih ya. Karena kalian tahu nggak bahwa Tuhan sudah memberikan kado yang terbaik loh buat kalian. Kado yang paling istimewa. Apa itu? Mau tahu nggak kado yang apa sih yang Tuhan berikan buat kita? Mau. Nah, kalian tahu bahwa Tuhan Yesus telah lahir untuk kita semua karena kasihnya dia mau mati untuk kita menebus dosa kita dan kemudian Tuhan Yesus bangkit kembali untuk memberikan kita kehidupan yang kekal. Itulah kado terindah yang pernah Tuhan berikan untuk kita. Jadi adik-adik di rumah jangan sedih ya karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita. Jadi gak ada alasan buat kita sedih lagi karena itu adalah kado yang paling terindah yang Tuhan berikan buat kita. Oke adik-adik, gimana nih Kak Yuana, masih sedih gak? Udah enggak, aku sekarang tahu kalau kado terindah itu sebenarnya bukan materi, tapi Tuhan Yesus itu sendiri. Benar sekali. Oke adik-adik semuanya tetap bersuka cita ya. Kalau gitu sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan loh. Yuk kita mau ambil sikap berdoa, kita mau bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi. Waktu kecil kita merindukan Engkau, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Diselamatkan dari hukum
Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tak terasa, hari ini kita sudah masuk bulan Desember loh. Bulan di mana kita akan memperingati Natal. Nah, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan sekolah minggu hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh memperingati Natal Tuhan di bulan Desember ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik tadi sudah ikut puji-pujian kan? Tadi adik-adik lihat ya, kalau Kak Yuhana tahun ini sedih karena tidak bisa merayakan Natal dengan ramai dan juga tidak banyak kado yang didapatkan. Ayo, siapa di antara adik-adik yang juga merasakan sedih seperti Kak Yuhana? Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kado terindah. Kita buka Alkitab kita ya, di Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Kakak akan bacakan buat kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, hari ini kita membaca tentang perkataan Tuhan Yesus bahwa Tuhan menganggap kita sebagai sahabat saat kita berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita untuk menebus hidup kita dari dosa. Berarti tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya buat kita loh. Kalau begitu kita sudah menerima kado yang paling besar, paling hebat, yaitu kasih Yesus yang dinyatakan dalam hidup kita. Kakak mau cerita nih. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Pada suatu hari, ada dua orang sahabat yang sudah bersahabat sejak mereka kecil. Mereka bernama John dan James. John dan James sejak dulu adalah sahabat yang akrab sekali, mulai dari kecil. Suatu hari, saat mereka berdua berdoa, mereka diizinkan meminta sebuah permintaan. Wah, kira-kira apa yang akan mereka minta ya? Mereka berpikir keras, kira-kira apa nih yang akan aku minta? Kemudian, John meminta di dalam doanya, Tuhan, aku ingin menjadi orang yang kaya. Aku ingin punya banyak uang. Aku ingin bisa jalan-jalan kemana-mana dengan uang yang sangat banyak. Kemudian terjadilah John memiliki uang yang sangat banyak. Kemudian dia pergi ke luar negeri, dia jalan-jalan, dia makan makanan yang enak, dia membeli baju yang bagus, dia membeli sepatu yang bagus, dan semua barang-barang yang sangat bagus. Nah, kira-kira apa yang diminta James ya? Ternyata James mempunyai permintaan yang aneh. Dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin supaya orang-orang di sekitarku menjadi orang-orang yang berbahagia. Aneh ya permintaannya James. 1 tahun kemudian, John pulang dari luar negeri.
Tapi badannya sekarang kurus, tidak lagi segar seperti dulu. Apa ya yang terjadi? Ternyata saat John meminta supaya punya uang yang banyak, John bisa pergi ke luar negeri, makan makanan yang enak, dan menikmati hidup yang mewah. Ternyata itu membuat John menderita sakit karena dia tidak bisa mengatur makanannya. Akhirnya, sekarang dia harus puasa. Dia tidak bisa lagi menikmati makanan yang enak. Lalu, apa yang terjadi dengan James ya? Ternyata James badannya sehat dan dia penuh dengan kebahagiaan. Ternyata waktu dia meminta supaya orang-orang di sekitarnya bahagia, maka orang-orang di sekitarnya pun juga membagikan kebahagiaan itu buat James. Sehingga James juga menjadi orang yang berbahagia. Nah, siapa di antara adik-adik yang ingin menjadi seperti John? Angkat tangan. Wah, tidak ada ya. Kalau yang ingin menjadi seperti James, siapa? Angkat tangan. Wah, banyak sekali. Secara tidak sadar, seringkali kita berdoa kepada Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Tapi kita lupa untuk mendoakan orang lain, supaya orang lain sehat, supaya orang lain mendapatkan sukacita, dan sebagainya. Saat kita merayakan Natal tahun ini, adik-adik harus sadar bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia memberikan kado yang terbesar buat hidup kita, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Kehadirannya ke dalam dunia memberikan kita keselamatan yang kekal. Karena itu, kita pun juga harus membagikan kasih itu buat orang lain. Apakah adik-adik siap? Wah, luar biasa. Kakak percaya kita semua siap ya membagikan kasih buat orang lain. Mulai dari membagikan kasih kepada papa mama, kepada adik, kakak, maupun kepada keluarga yang lain, kepada tetangga kita, kepada teman-teman di sekolah, kepada teman-teman di sekolah minggu, dan seterusnya. Kakak percaya kita akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, membagikan kasih Tuhan Yesus buat orang-orang di sekitar kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih yang terbesar buat hidup kami, yaitu kasih yang memberikan nyawamu untuk menebus kehidupan kami. Kami pun juga mau belajar untuk membagikan kasih Tuhan Yesus buat orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau berbagi kasih dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.